Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Soal pretest PPG terdiri dari 4 jenis soal, yaitu yang pertama soal pedagogi, yang kedua soal profesional, yang ketiga soal literasi, dan yang keempat soal numerasi. Dan di video kali ini kami akan memberikan soal PPG dalam jabatan lengkap dengan kunci jawabannya. Yang pertama adalah contoh soal pedagogi. Soal nomor 1. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran ditandai dengan A. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. D. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. E. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Dan jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2. Sikap guru ini menunjukkan dirinya sebagai profesional learning. Yang kurang tepat dalam hal kompetensi pedagogi adalah: apakah A. Merancang dan melaksanakan PTK sampai melaksanakan tindak lanjut, B. Mengembangkan budaya membaca, C. Mengikuti program diklat sesuai kebutuhan pribadi, D. Mencari jawaban atas persoalan di kelasnya melalui forum-forum diskusi, E. Memanfaatkan program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan pemerintah dengan aktif berpartisipasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu yang C. Mengikuti program diklat sesuai kebutuhan pribadi. Karena diklat untuk kebutuhan pribadi adalah meningkatkan kompetensi kepribadian, bukan pedagogi. Salah satu ciri profesi adalah merupakan aktivitas intelektual. Manakah pernyataan yang paling sesuai dengan pernyataan di atas? A. Menggunakan intuisi yang baik dalam memilih metode pembelajaran. B. Memelihara kebiasaan yang ada dan sudah berjalan baik. C. Mengelompokkan peserta didik sesuai persepsi kita terhadap siswa. D. Memilih media dan mempertimbangkan karakteristik materi peserta didik dan tujuan pembelajaran. E. Melestarikan metode pembelajaran yang selama ini diterapkan. Dan jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang D, yaitu memilih media dengan mempertimbangkan karakteristik materi peserta didik dan tujuan pembelajaran. Karena yang ditanyakannya adalah aktivitas intelektual. Jadi yang paling relevan adalah yang D. Soal nomor 4. Manakah berikut ini yang menurut pandangan Anda paling tepat? A. Metode-metode pembelajaran berbasis teacher sentris tidak cocok menggunakan teknologi. B. Penerapan satu metode pembelajaran dengan sangat baik lebih baik daripada menggunakan banyak metode. C. Pengetahuan cara mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan materi lebih penting dari kecanggihan teknologi itu sendiri. D. Semakin canggih teknologi, semakin dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. E. Pengetahuan teknologi jauh lebih penting daripada pengetahuan mengenai pedagogi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pengetahuan ataupun cara mengintegrasikan teknologi dan juga pedagogi beserta materi lebih penting daripada dibandingkan dengan teknologi itu sendiri.
Nomor 5, seorang guru yang melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan bentuk indikasi kompetensi profesional untuk titik-titik A. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. B. Mengelola materi pelajaran secara integratif dan juga kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. C. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. D. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. E. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 6, berikut ini indikator seorang guru yang telah memiliki kemampuan pedagogi yang sesuai. A. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. B. Bangga menjadi guru dan percaya diri sendiri, bekerja mandiri secara profesional. C. Memahami standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. D. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. E. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Dan jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Kenapa A? Dikarenakan yang ditanyakannya adalah kemampuan guru dalam bidang pedagogi. Nomor 7, salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dan dapat tercermin dari tindakan berikut. Apakah A. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri? B. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar? C. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri? D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri? E. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang E. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Karena kata kuncinya adalah reflektif. Soal nomor 8, guru yang memiliki kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan kemampuan berikut, yaitu A. Bersikap sesuai norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. B. Melaksanakan berbagai program di lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. C. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun baik secara lisan maupun tulisan. D. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. E. Mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa atau peserta didik. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A. Soal nomor 9, mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran termasuk dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik termasuk indikator kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru. Kemampuan tersebut termasuk dalam kompetensi apa? A. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. C. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. D. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain. E. Beradaptasi di tempat bertugas. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang B.
Soal nomor 10, manakah pandangan paling tepat yang dimiliki guru abad 21 mengenai konsep media berbasis teknologi informasi dan komunikasi? Apakah A. TIK menyebabkan media generasi baru selalu unggul? B. Pembelajaran sebagai respon budaya tergantikan peran media generasi baru? C. Metode pembelajaran konvensional sulit mengintegrasikan media generasi baru. D. Pengguna media berbasis TIK harus terintegrasi dalam sistem pembelajaran. E. Kecanggihan media berbasis TIK menggeser peran guru. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D. Penggunaan media berbasis TIK harus terintegrasi dalam sistem pembelajaran. Lanjut soal literasi. Kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan ide pokok wacana berikut. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Besar dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya. Harapan ini dikemukakan Mawardi Ali di depan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah Aceh Besar di Auditorium SMK Aceh Besar Sabtu. Beliau mengatakan kita harus berani bersikap untuk kemajuan pendidikan Aceh Besar ke depan, tegasnya. Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati Aceh dan juga beserta rekan-rekannya dan juga PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Dan selanjutnya dalam pertemuan dengan jajaran pendidikan, Mawardi menambahkan masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. Nah, dan pertanyaannya adalah tadi tentukan ide pokok dari wacana. Nah, kan kita mencari ide pokok dari wacana itu ada berbagai cara. Salah satunya adalah bisa dilihat dari awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A, yaitu masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. Sedangkan opsi-opsi pilihan jawaban yang B, C, dan juga D sampai dengan E itu tentunya bukan merupakan ide pokok dari wacana. Nah, perlu Anda ketahui bahwa soal-soal literasi itu kebanyakan kita harus membaca wacana seperti ini. Kadang-kadang ada yang 1 paragraf, 2 paragraf, bahkan 3 paragraf jika berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang telah mengikuti pretest PPG tahun-tahun sebelumnya, juga termasuk saya. Jadi harus betul-betul membiasakan diri membaca dan juga memahami isi dari bacaan. Untuk contoh soal lebih lengkapnya, besok mungkin saya akan upload contoh-contoh soal profesional, numerasi, dan juga contoh soal literasi lainnya. Saya doakan rekan-rekan tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam mengerjakan latihan-latihan soal dan juga mempersiapkan diri untuk pretest PPG, dan pastinya saya doakan semoga lulus. Terima kasih, sampai jumpa.